Suasana di meja makan itu terasa hening, dipenuhi perasaan canggung dari kedua insan pasangan suami istri tersebut. Apa yang telah terjadi pada mereka berdua? Kenapa raut wajah mereka berdua terlihat berbeda, tidak seperti biasanya? Batin Egi menatap heran pada pasangan suami istri yang berada di seberang meja. Sedangkan untuk adik satunya tampak seperti biasanya memakan malam dengan santai. Egi berdehem berniat memecah kesunyian, namun sepertinya tak merubah apapun karena semua orang di meja makan tampak sibuk dengan pikirannya masing-masing. Egi kembali berdehem, masih berharap mencuri perhatian orang-orang, dan tetap saja semua orang terlihat acuh tak acuh. Sejenak dia menghela napas pelan menatap Misa yang sedang termenung dengan wajah memerah, lalu kembali Egi mengeluarkan deheman. Yang kali ini dia berdehem cukup keras. Sontak Asila langsung melirik. "Kakak kenapa? Apa kakak tersedak? Nih minum dulu." Dia menyodorkan gelas air putih. "Aku baik-baik saja." Egi mendorong gelas itu. "Terus kenapa dong? Dari tadi ehem ahem uhum terus." Oceh Asila sembari meletakkan kembali gelas ke tempat semula. "Tidak apa, dan jangan pedulikan kakak. Lanjutkan lagi makanmu." Ucapan tersebut membuat gadis remaja itu seketika memanyunkan bibir sebal dan menyuapkan makanan ke mulut. "Aku kan khawatir kakakku mati tersedak. Banyak loh kasus orang mati karena tersedak makanan." Yang hanya dibalas gumaman tak peduli dari lawan bicara. "Makanlah lebih banyak." Arga dengan tiba-tiba meletakkan sepotong daging stik ke piring Misa yang kebetulan piringnya sudah hampir kosong. Misa menatap pada piring dan beralih menatap sang suami yang berada di samping kanannya. "Kenapa kamu memberiku daging?" "Agar kau cepat tumbuh." Misa mencebikkan bibir sebal kembali menatap sepotong daging tersebut. Iya, aku akan makan banyak daging agar tinggiku bisa melebihimu." "Baguslah, setidaknya ketika memakai kandasiku, kau tidak akan naik sofa lagi. Kamunya yang ketinggian, punya badan kayak tiang listrik." Misa menimpali sembari mengunyah makanan. Arga kembali meletakkan potongan daging stik yang sudah dia potongkan ke piring Misa. "Hei, sudah cukup." Dan Egi yang melihat itu ikut menusuk sepotong daging stik lalu meletakkan ke piring Misa. Lagi-lagi Misa dibuat bingung menatap piringnya sejenak, lalu melirik ke arah pria remaja di seberang meja. "Kalian, aku sudah..." "Wah, kakak-kakak pada memberikan daging pada kakak ipar. Sila juga Sila kasih daging ikan salmon aja deh." Gadis remaja itu meletakkan sepotong daging ikan ke piring Misa yang sudah penuh oleh daging. "Hah? Misa melirik Asila dengan gerakan kaku, kemudian kepalanya kembali bergerak tertunduk menatap bengong pada piring. Kenapa kalian semua menaruh daging di piringku?" "Biar cepat tumbuh." Serempak ketiga orang adik bersaudara itu yang seketika genggaman tangan Misa digarpu juga pisau meremat kesal. "Gila, iya memang badanku kecil, tapi aku bukan kekurangan gizi dan harus makan banyak kayak gini." Batin Misa ingin berteriak, namun apalah daya, dia tak mampu saat melihat wajah Asila yang tersenyum polos nan ceria. "Dimakan ya kakak ipar, biar sehat dan tumbuh besar kayak Sila." Kata-kata dan senyuman ceria nan hangat dari Asila itu seketika meruntuhkan perasaan kesal dalam dada Misa. Hembusan napas panjang keluar dari mulut Misa dan dengan terpaksa menusuk potongan daging dan memakannya. Tangan Arga bergerak mengusap puncuk kepala sang istri. "Habiskan." Misa hanya bisa mendesah sebal dengan pasrah memakan makanan di atas piring tersebut. "Habiskan gimana? Perutku tidak akan muat. Tapi jika tidak kumakan juga, mungkin akan mubazir." "Iya kakak ipar, habiskan, biar kuat seperti Sila. Lihat otot Sila gede kan?" Celoteh Asila sambil memperlihatkan lengan atas yang langsing, membuat Misa tersenyum mendengar celotehan tersebut. Kakak akan habiskan."
Dalam seperkian detik tidak ada percakapan lagi di meja makan, semuanya tampak menikmati makanan tanpa bersuara. Kali ini Misa melirik piring Arga yang masih penuh dan baru dimakan sekitar beberapa suapan saja. "Hei," dia menyenggol lengan lelaki yang ada di sebelahnya itu. Arga menoleh menatap tanya. "Dari tadi kamu makan apa sih? Kok piringnya masih penuh?" "Makanan yang sama denganmu," jawab Arga. "Iya, aku juga tahu kalau jenis makanan kita sama, tapi..." Ucapan Misa tergantung di udara saat secara tiba-tiba Sekretaris Tang datang ke ruangan makan dan menghampiri sang majikan. "Tuan," Arga melirik pada lelaki yang sudah berdiri di samping kursi. "Guru musikal Anda telah tiba." Sekretaris Tang berbisik pelan ke telinga bahwa dia segera ke ruangan musik. Jawab Arga sama-sama berbisik. "Baik tuan." Lelaki berjas rapih itu sedikit menundukkan bahu sebagai hormat lalu berbalik pergi. Misa yang tak mendengar apapun hanya bisa menatap tanya. "Ada apa? Apa ada masalah?" Arga tak menjawab, dia malah menatap diam. Lalu dia bangkit dari duduknya yang sontak dengan refleks. Misa memegang lengan Arga sehingga pergerakan lelaki itu terhenti dan menoleh. "Mau kemana? Makananmu belum habis tuh." Tangan Arga terangkat menyentuh puncuk kepala Misa dan berkata, "Habiskan saja makananmu, dan setelah selesai langsung naik ke atas." Ucapnya sambil melepaskan pegangan gadis itu di lengannya lalu keluar area meja melangkah pergi meninggalkan ruangan makan. "Apa dia nggak lapar? Makan sedikit banget. Dasar orang sibuk." Gumam Misa kembali memegang alat makan. "Aih, cie, kakak ipar perhatian banget sih sama Kak Arga. Sampai ngingetin supaya makanannya dihabiskan." Goda Asila. "Kakak mengingatkannya karena takut dia sakit, Sila. Nanti kalau dia sakit, siapa lagi yang repot kan?" Balas Misa seraya mengiris daging dan menyuapkan ke mulut. "Duh, istri idaman deh. Perhatian dengan kesehatan suami. Iya kan Kak Egi?" Egi yang dilempari pertanyaan, dia mengangguk tipis dan bergumam mengiyakan. Yang seketika Misa terkekeh pelan. "Bisa aja kamu Sila. Nah, habiskan makananmu." Iya, kakak iparku yang cantik." Dan beberapa saat kemudian, gadis remaja itu meletakkan alat makan ke piring yang sudah bersih. "Sila udah habis dan kenyang nih." "Sila duluan ya kakak ipar." "Ingat," kata suami, "dihabiskan." Goda Asila sambil beranjak berdiri dan keluar area meja melangkah pergi meninggalkan ruangan makan. "Iya Sila," jawab Misa seadanya fokus menyelesaikan makanan. Egi yang ditinggal berdua dengan gadis tambatan hatinya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Yang padahal makanan di piringnya sudah bersih, namun ia dengan sengaja mengambil satu potongan daging stik lagi dan berpura-pura sedang makan. Sadar masih ada orang lain di sana, Misa mengangkat pandangan melihat ke orang yang ada di seberang meja. "Egi, kamu belum selesai makan?" "Iya," jawab Egi singkat. Gitu tah." Misa kembali fokus pada makanan tanpa berniat mengobrol lebih lanjut. "Bu Misa." Iya kenapa Egi?" "Apa Bu Misa pernah merasakan jatuh cinta?" tanya Egi dengan pandangan menatap lekat. Alis Misa berkerut. "Cinta?" Celetuknya memberenggut berpikir. Lalu sedetik kemudian dia menggelengkan kepala pelan sebagai jawaban tidak. "Kenapa? Apa kamu sedang jatuh cinta?" Misa malah bertanya balik. "Iya," jawab Egi masih menatap lekat pada gadis lawan bicaranya itu. Sedangkan yang ditatap tampak acuh tak acuh fokus menyuapkan makanan. "Aku tidak tahu sih itu cinta antara pasangan. Soalnya belum pernah ngalamin, juga belum pernah pacaran. Jadi jika Egi ingin nasihat tentang cinta, mintalah nasihat pada temanmu yang berpengalaman," ujar Misa jujur. "Aku tidak perlu nasihat Bu Misa, yang perlu nasihat itu adalah Bu Misa," ucap Egi yang seketika membuat pergerakan tangan Misa yang sedang menyendok makanan terhenti. Dia bertanya dengan alis berkerut heran, "Kenapa aku perlu nasihat? Dan nasihat apa itu?"
karena Bu Misa tidak tahu itu cinta, sehingga Bu Misa tidak bisa mengartikan orang sekeliling yang benar-benar mencintai. Dan satu hal lagi yang terpenting adalah ketika hati Bu Misa yang harus memilih di antara orang yang mencintai. Namun Bu Misa sendiri tidak bisa memahami isi hati sendiri, itu akan berakibat fatal untuk Bu Misa juga yang lainnya. Tutur Egy penuh arti. Misa tertegun dan dalam seperkian detik keheningan membentang di antara mereka berdua. Pandangan Misa tertunduk mengaduk memainkan makanan. Sepertinya anak ini benar-benar lagi puber deh, sampai segitunya memahami soal cinta. Batin Misa lalu menghela napas pelan sembari memasukkan 1 sendok terakhir ke mulutnya. Aku memang tidak paham dengan apa yang sedang kamu bicarakan soal percintaan. Makananku sudah habis, aku ke kamar duluan ya. Dan habiskan makananmu Egy, jangan sampai mubazir. Ucap Misa setelah minum dan bangkit dari duduknya. Dia beranjak keluar area meja bersiap kabur. Untuk menghindari pertanyaan yang memang dia sendiri bingung harus menjawab apa. Bu Misa, panggil Egy menghentikan pergerakan Misa yang sudah melangkah beberapa langkah. Iya Egy, sahut Misa sedikit menengok ke belakang. Aku sayang sama Bu Misa. Ucapan itu membuat Misa sedikit tertegun menatap diam. Sayang, apa itu artinya dia sudah menganggapku kakak iparnya? Makasih loh, kamu sudah bisa menerimaku sebagai sang kakak. Aku juga sayang kamu Egy, sebagai kakak dan guru kamu. Kata Misa lalu kembali berbalik dan berlalu pergi meninggalkan pria remaja itu yang terbengong. Egy tersenyum kecut dan pahit dengan kepala tertunduk lesu. Aku menyayangimu sebagai wanita dan pria, bukan sebagai kakak beradik, juga bukan sebagai guru dan murid. Batin Egy merasakan perih di hati dihadapkan dengan kenyataan yang pahit.